created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam pembelajaran. Selamat datang para rekan-rekan ASN dalam video komunitas pembelajaran tentang evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Perkenalkan, saya Ismail Rahab, PLC Ketua Kelompok Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mempersiapkan kelembagaan perangkat daerah DKI Jakarta menuju kota global pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam KJ, maka perlu dilakukan evaluasi kelembagaan pada masing-masing perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan efisiensi organisasi. Evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaguran Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah, dan yang kedua mengacu pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perangkat daerah. Mari bersama kita saksikan video evaluasi kelembagaan perangkat daerah dimaksud. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Evaluasi kelembagaan memiliki tujuan meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi kali ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Dalam hal ini, evaluasi yang akan kami laksanakan adalah evaluasi produktivitas dan efisiensi berdasarkan identifikasi pelaksanaan tugas, frekuensi atau volume, durasi, dan bukti dukung. Metode evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dilaksanakan dengan menghitung beban kerja untuk menghasilkan layanan utama. Dalam hal ini, tugas dan fungsi inti, bukan tugas dan fungsi administrasi. Alat evaluasi pada evaluasi ini adalah Google Sheet. Dan respondennya yang pertama adalah seluruh kepala seksi atau sub-bidang pada bidang, seluruh kepala seksi atau sub-bidang pada suku dinas atau badan, seluruh kepala satpel pada UPT, seluruh ketua sub-kelompok pada bagian atau bidang atau kelompok. Dengan catatan, unsur administrasi yang dalam hal ini kepala sub-bagian pada sekretariat dan Kasubag TU tidak menjadi responden. Tahapan dalam evaluasi kelembagaan berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Yang pertama, responden mengidentifikasi kegiatan atau uraian tugas yang telah dilakukan pada setiap tugas dan fungsi yang ada dalam Pergub OTK. Kegiatan yang diinput adalah kegiatan jabatan tersebut dan bukan kegiatan staf, dan menginput ke dalam Google Sheet. Yang kedua, responden mengidentifikasi dan menginput ke dalam Google Sheet dengan rincian, frekuensi atau volume yang dihasilkan kegiatan tersebut selama 1 tahun, dan durasi atau waktu untuk melaksanakan satu kegiatan tersebut yang dihitung dalam hitungan menit. Yang ketiga, responden melampirkan bukti dukung output setiap kegiatan dalam bentuk link Google Drive. Yang keempat, Biro ORB akan menganalisis dan memverifikasi data kuesioner dengan bukti dukungnya. Dan yang kelima, Biro ORB akan menyampaikan laporan hasil evaluasi. Data yang diminta dalam evaluasi kelembagaan ini adalah data tahun 2024. Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon 4 mencapai 875 jam atau lebih dari waktu kerja efektif dalam 1 tahun. Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari waktu kerja efektif, yaitu 700 jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien, sehingga disarankan digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya. Berikut adalah tata cara pengisian form evaluasi kelembagaan. Dalam hal ini, kami menggunakan contoh dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kelompok kelembagaan subkelompok kelembagaan 1. Langkah pertama adalah mengisi nama perangkat daerah. Selanjutnya mengisi nama bidang, bagian, UPT, atau kelompok.
Selanjutnya, mengisi nama seksi, subbagian, subbidang, sektor kecamatan, subkelompok, atau satuan pelaksana. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian mengisi kolom 2, yaitu kolom tugas. Kolom ini diisi dengan tugas seksi, subbagian, subbidang, sektor kecamatan, subkelompok, atau satuan pelaksana sesuai dengan Pergub OTK, yaitu Pergub nomor 57 tahun 2022. Kami akan memberikan contoh 2 tugas dari subkelompok kelembagaan 1. Yang pertama, mengordinasikan, merumuskan, dan menyusun kebijakan dalam bidang kelembagaan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kota administrasi, kabupaten administrasi, dinas pemuda dan olahraga, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, dan dinas perpustakaan dan kearsipan. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom uraian tugas. Kolom ini diisi dengan rincian tugas yang dilaksanakan oleh seksi, subbagian, subbidang, sektor kecamatan, subkelompok, atau satuan pelaksana yang dimana merupakan tugas manajerial dan bukan tugas staf. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom 5, yaitu kolom output. Kolom ini diisi dengan hasil atau output dari masing-masing uraian tugas yang telah dilaksanakan. Yang dalam hal ini, output dari contoh uraian tugas yang kami laksanakan adalah dokumen dan kegiatan. Selanjutnya adalah mengisi kolom 6 atau kolom volume atau frekuensi. Kolom ini diisi dengan banyaknya jumlah uraian tugas yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom nomor 7, yaitu kolom waktu. Kolom ini diisi dengan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu kegiatan pada masing-masing uraian tugas dan dihitung dalam hitungan menit. Setelah Bapak dan Ibu sekalian telah mengisi kolom nomor 6 dan nomor 7, maka total dari nilai Bapak Ibu akan otomatis muncul pada kolom nomor 8, yaitu kolom total. Selanjutnya adalah mengisi kolom nomor 9, yaitu kolom data pendukung. Kolom ini diisi dalam bentuk link Google Drive yang berisikan data dukung dari masing-masing output uraian tugas. Perlu diingat kembali bahwa masing-masing output harus memiliki data dukung. Kami sarankan untuk masing-masing uraian tugas harus memiliki link Google Drive yang berbeda. Berikut kami contohkan kembali pengisian tugas nomor 2 dengan cara yang sama dengan pengisian tugas sebelumnya. Jika sudah selesai mengisi form, maka pada kolom total paling bawah akan muncul nilai dari Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya akan dibagi dengan 60. Dapat dilihat hasil nilai dari contoh pengisian form ini adalah 993, yang berarti dinilai produktif karena waktu pelaksanaan fungsi utama antara 875 sampai 1250 jam. Evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018 tentang evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018 mengamanatkan yang pertama, instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah paling singkat 3 tahun sekali. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi kelembagaan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data, serta laporan evaluasi. Dan yang ketiga, hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri Pan RB.
Ruang lingkup dalam evaluasi kelembagaan ini terdiri dari dua dimensi. Yang pertama, yaitu dimensi struktur yang terdiri dari 3 subdimensi, yakni subdimensi kompleksitas, subdimensi formalisasi, dan subdimensi sentralisasi. Pada subdimensi kompleksitas akan mengukur tingkat kompleksitas baik dari sisi horizontal, vertikal, dan spasial. Pada subdimensi formalisasi akan diukur bagaimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan atau konsistensi dan koordinasi. Selanjutnya, pada subdimensi sentralisasi akan melihat bagaimana tingkat kewenangan dalam pengambilan keputusan berada pada manajemen tertinggi. Pada dimensi kedua, yaitu dimensi proses yang terdiri dari 5 subdimensi, yaitu subdimensi keselarasan atau alignment, subdimensi tata kelola dan kepatuhan, subdimensi perbaikan dan peningkatan proses, subdimensi manajemen risiko, dan subdimensi teknologi informasi. Pada subdimensi keselarasan akan dilihat bagaimana keselarasan antara strategi organisasi dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pada subdimensi tata kelola dan kepatuhan akan melihat bagaimana tingkat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya adalah subdimensi perbaikan dan peningkatan proses untuk melihat tingkat relevansi dan optimalisasi untuk meningkatkan nilai atau value chain. Pada subdimensi manajemen risiko akan melihat bagaimana tingkat manajemen risiko dalam meminimalkan, memantau, dan mengendalikan dampak negatif. Pada subdimensi terakhir, yakni subdimensi teknologi informasi, akan melihat bagaimana integrasi dan interoperabilitas teknologi informasi pada perangkat daerah. Selanjutnya, indikator pada setiap subdimensinya. Yang pertama, pada subdimensi kompleksitas, indikatornya yaitu 1. Kesesuaian desain organisasi dengan mandat. 2. Indikasi kompleksitas organisasi. 3. Perlu penyesuaian TUSI dari unit organisasi tertinggi hingga rendah. 4. Indikasi tingkatan organisasi yang bersifat umum dan spesifik. 5. Penataan perangkat daerah sesuai perumpunan. 6. Proporsionalitas jumlah PD atau UKPD serta sinergitasnya. 7. Kesesuaian nomenklatur organisasi. Dan 8. Proporsionalitas jenjang. Selanjutnya, indikator pada subdimensi formalisasi, yakni yang pertama, keselarasan strategi dengan TUSI unit organisasi dalam peraturan OTK. Yang kedua, prosedur mekanisme pelaksanaan TUSI. Yang ketiga, kejelasan renstra dalam keputusan resmi organisasi. 4. Kesesuaian SOP dengan mekanisme kerja. Dan yang kelima, standarisasi pelayanan publik yang diformalkan. Selanjutnya, pada subdimensi sentralisasi, indikatornya yaitu 1. Kejelasan kewenangan pengambilan keputusan. Yang kedua, ketepatan tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Ketiga, resolusi masalah oleh tingkatan manajemen tertentu. Keempat, ketepatan tingkat manajemen tertentu dalam pengambilan keputusan maupun yang bersifat strategis, taktis, dan manajerial, serta operasional. Dan yang kelima, pendelegasian kewenangan dalam pengambilan keputusan serta melaksanakan TUSI teknis dan operasional. Selanjutnya, pada subdimensi keselarasan, indikatornya yang pertama, keselarasan strategi organisasi dengan visi misi organisasi. Yang kedua, proses kerja telah dituangkan dalam proses bisnis dan SOP yang jelas. 3. Keterkaitan proses kerja. 4. Pendokumentasian proses kerja. 5. Koordinasi antar unit kerja. 6. Keterkaitan proses kerja lintas bidang yang dipetakan dengan jelas. Dan 7. Pelaksanaan koordinasi kerja antar unit organisasi lintas bidang. Subdimensi tata kelola dan kepatuhan, indikatornya adalah 1. SOTK organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pemetaan seluruh kepentingan strategis organisasi.
3. Keterbukaan proses kerja dalam informasi publik atau transparansi. 4. Kesesuaian kinerja dengan TUSI. 5. Struktur dan penanggung jawab pekerjaan atau akuntabilitas. 6. Kejelasan mekanisme pertanggungjawaban. Dan 7. Proses kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya, subdimensi perbaikan dan peningkatan proses. Indikatornya 1. Keterbaharuan SOP secara periodik. 2. Pengembangan organisasi terhadap proses kerja. 3. Orientasi kerja organisasi. Subdimensi teknologi informasi, indikatornya 1. Eksistensi arsitektur teknologi informasi. 2. Kebijakan e-government. 3. Implementasi e-government. Dan yang keempat, publikasi informasi publik dalam website organisasi. Selanjutnya, subdimensi manajemen resiko memiliki indikator yaitu yang pertama, eksistensi manajemen resiko dalam organisasi, yang kedua, mitigasi resiko yang teridentifikasi, yang ketiga, keterlaksanaan manajemen resiko, dan yang keempat, monitoring manajemen resiko. Metode evaluasi yang digunakan pada evaluasi ini adalah metode survei berdasarkan kuesioner terukur. Kuesioner digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data. Responden dalam evaluasi ini terdiri dari responden internal, yaitu masing-masing 2 perwakilan pejabat struktural atau subkel pada masing-masing bidang atau bagian atau kelompok atau sekretariat. Dan responden eksternal yaitu 1 perwakilan responden pada Biro Koordinasi, Bapeda, BKD, Biro ORB, Inspektorat, dan Diskominfotik. Tahapan evaluasi. Yang pertama, persiapan. Rapat persiapan evaluasi dan sosialisasi evaluasi kelembagaan. Yang kedua adalah pengumpulan data, penyebaran dan pengisian kuesioner melalui link Google Form. Yang ketiga, pengolahan, analisis data, dan pelaporan. Biro ORB melakukan penilaian dan analisis terhadap hasil kuesioner dan melaporkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dinilai berdasarkan peringkat komposit yang terdiri dari P5 sampai P1. Untuk peringkat komposit P5 yaitu 81 sampai 100 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Peringkat komposit P4 atau 61 sampai 80 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Peringkat komposit P3 atau 41 sampai 60 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Peringkat komposit P2 atau 21 sampai 40 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Peringkat komposit P1 yaitu 0 sampai 20 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Berikut merupakan gambaran form kuesioner yang Bapak Ibu sekalian harus isi. Tujuan dari survei ini adalah sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018. Pada halaman berikut ini akan ditemukan sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan keberadaan struktur dan proses organisasi pada unit kerja Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk merespons seluruh pernyataan dengan sejujurnya.
Berikan gambaran yang Bapak Ibu sekalian telah alami dan jalankan sehari-hari pada unit kerja terkait dimensi struktur dan dimensi proses organisasi. Sebelum masuk ke pernyataan-pernyataan yang ada pada survei ini, Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu mengisi data diri yang ada berupa unit kerja, nama, dan jabatan. Jawaban dari survei ini berupa pilihan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jika Bapak Ibu sekalian merasa sangat setuju dengan pernyataan yang dibuat, maka dapat memilih pilihan sangat setuju. Jika Bapak Ibu sekalian merasa setuju dengan pernyataan yang dibuat, maka dapat memilih pilihan setuju. Jika Bapak Ibu sekalian merasa tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat, maka dapat memilih pilihan tidak setuju. Dan jika merasa sangat tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat, maka dapat memilih sangat tidak setuju. Bapak dan Ibu sekalian juga harus mengisi perasaan Bapak dan Ibu terhadap organisasi Bapak dan Ibu sekalian saat ini. Sebagai contoh, di sini kami mengisi organisasi saya cukup efektif. Setelah sudah, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, kami akan memberikan contoh pengisian salah satu pernyataan pada subdimensi kompleksitas. Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, apabila Bapak dan Ibu sekalian melihat bahwa desain organisasi pada perangkat daerah Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak perlu disesuaikan, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat memilih pilihan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Namun, apabila Bapak dan Ibu sekalian merasa bahwa desain organisasi perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian belum sesuai dan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat memilih pilihan setuju atau sangat setuju. Selanjutnya, apabila terdapat bukti dukung pada pernyataan ini, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat melampirkannya pada kolom upload di bawah pernyataan. Selanjutnya, kami memberikan contoh pernyataan pada subdimensi teknologi informasi. Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi. Apabila perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi, maka Bapak dan Ibu dapat memilih pilihan setuju atau sangat setuju. Namun, apabila perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian belum memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat memilih pilihan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Setelah Bapak dan Ibu sudah mengisi pernyataan pada 8 subdimensi yang ada dengan total 62 pernyataan, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat mengklik tombol kirim di bawah. Setelah itu, pengisian survei Bapak dan Ibu sekalian sudah terekam oleh Google Form kami. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait evaluasi kelembagaan berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat dan salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.